Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Firmansyah. Saya dari Teknik Industri kelas pagi. Tim saya 220601079. Saya akan mempresentasikan tugas dengan judul penentuan lokasi gudang dengan metode Gravity Location Model. Tugasnya yaitu tentukan lokasi gudang dengan metode Gravity Location Model agar total biaya pengiriman minimum. Yang kedua, berikan kesimpulannya. Catatan, jika sampai iterasi kelima belum minimum, silakan dihentikan dengan diberikan keterangan dan penyesuaian kesimpulan. Suatu perusahaan akan mendirikan gudang yang akan melayani 6 tokoh dengan informasi yang sebagai berikut. Angka 0 pada XN keempat dan keenam diganti dengan digit NIM terakhir. Ini yaitu rumus dari Bu Nina yang ada di PPT. Selanjutnya yaitu ini langkah-langkahnya. Seperti ini langkah-langkahnya. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam iterasi 1. Ini soal yang tadi yang disuruh mengganti NIM terakhir, NIM saya yaitu 9. Jadi tadi kan 10 sama 20, jadi 19 menjadi sama 29. Eh, ini menggunakan koordinat awal 0,0. Cara mencari DN ini sebagai berikut. Sama dengan SQRT. Jadi, cara mencari DN sendiri 0, ini yang koordinat awalnya, 0 dikurangi 8 kuadrat plus 0 dikurangi 5 kuadrat sama dengan itu 9,4. Selanjutnya yaitu mencari XON. Mencari XON sendiri yaitu 1,5 dikali 100 dikali 8 dibagi 9,4. Hasilnya 127,2. Begitupun YON. YON sendiri 1,5 dikali 100 dikali 5 dibagi 9,4 yang hasilnya 79,5. Selanjutnya yaitu cara mencari CF per D, yaitu 1,5 dikali 100 dibagi 9,4 hasilnya 15,9. Terus semua ini ditarik ke bawah, DN, XON, YON, CF per D ini ditarik ke bawah gini semuanya. Terus hasilnya itu yang XON sama YON itu di rata-rata. Di rata-rata hasilnya 2634,6 yang dari XON. Terus yang dari YON 1817,9. Yang dari JF per D itu 279,5. Lah ini nilai X dan Y 94 dan 6,5. Cara mencari nilai X 9 bisa hasilnya 9,4 yaitu dari 2634,6 dibagi 279,5 hasilnya 9,4 ini. Dan YUN 1817,9 juga dibagi 279,5 hasilnya 6,5. X. Iterasi kedua dengan menggunakan 9,4 dan 6,5 dari koordinat sebelumnya. DN-nya ini tadi yang dimasukkan, yang X dan Y-nya dimasukkan 9,4 dan 6,5. Hasilnya terus ditarik ke bawah sini semua. Terus di rata-rata seperti ini.
Dari nilai X dan Y 9,1 dan 6,3. Dari XON ini dibagi 66,4. Terus kalau mencari YON 4194,7 dibagi 666,4. Next. Ini sama juga iterasi ketiga dengan menggunakan 9,1 dan 6,3 dari koordinat sebelumnya. Cara mencari X dan Y yaitu sama juga 6425,6 dibagi 725,9 hasilnya 8,9. Yang dari UN 4431,5 dibagi 725,9 hasilnya 6,1. Selanjutnya dari iterasi keempat sama dengan menggunakan 8,9 dan 6,1 dari koordinat sebelumnya, yaitu hasilnya seperti ini. Terus di rata-rata hasilnya seperti ini, dan mencari nilai X dan Y. XUN dibagi CF ini hasilnya 8,7. Ini terus dibagi ini hasilnya 5,9. Selanjutnya yaitu dari iterasi kelima dengan menggunakan 8,7 dan 5,9 koordinat sebelumnya. Ini hasilnya, ini rata-ratanya, dan ini cara mencari X dan Y 8,6 dan 5,8, yaitu dari ini 7182,1 dibagi 836,1 hasilnya 8,6. Kalau IUN 4869,7 dibagi 836,1 hasilnya 5,8. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan lokasi fasilitas seperti gudang yang paling optimal dengan cara meminimalkan total ongkos transportasi. Proses ini dilakukan melalui iterasi dimulai dengan koordinat awal, misalnya 0,0, lalu menghitung ulang koordinat berdasarkan beban, ongkos, dan jarak dari lokasi-lokasi sumber pasokan atau pasar. Iterasi ini dilakukan berulang kali hingga diperoleh koordinat yang stabil atau hampir tidak berubah, yang kemudian dipilih sebagai lokasi terbaik untuk fasilitas tersebut. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor efisiensi dan distribusi beban transportasi secara matematis untuk mencapai hasil yang optimal. Karena nilai X saya dan Y saya tidak ada yang sama dari iterasi 1 sampai 5, maka grafik location modelnya untuk pembangunan gudang jadinya tidak ada. Jadi untuk pembangunan gudang yang optimal, kita harus mencari iterasi 1 sampai 6, 7, 8 sekian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekian sampai ada nilai X dan Y-nya itu harus sama. Jikalau udah sama, kita bisa menentukan grafik location model dari titik koordinat yang sama tadi. Itu yang dikatakan optimal. Makanya yang kalau tadi tidak ada yang sama, jadi masih pembangunan pabriknya masih belum matematis atau hasilnya belum optimal, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya